Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa TVDM yang berbahagia, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali pada acara ngabuburit bersama DMI Cianjur. Kita sudah masuk pada hari 17 bulan Ramadan. Dan alhamdulillah hadir di studio kami Pak Haji Dedi, beliau salah satu pengurus DMI Kabupaten Cianjur. Kita akan berbicara secara lugas tentang nuzulul Quran, karena tema ini berkenaan juga dengan hari ke-17 bulan Ramadan. Pak Haji, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berbicara masalah nuzulul Quran. Ini dikasih prolog aja Pak Haji, 1 menit dulu nih tentang nuzulul Quran. Nanti kita dialog aktif. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an wa ja'alahu bayyinatan wa hudan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala dinihi ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Pemirsa TV DMI dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa hari ini kita sudah menginjak di hari ke-17 bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah, dan kebetulan seperti biasa di setiap tanggal 17 kita selalu memperingati hari Nuzulul Quran. Ini merupakan salah satu keistimewaan bulan Ramadan, di mana setiap bulan Ramadan selalu di dalamnya itu diperingati dengan hari Nuzulul Quran. Di sini saya akan menyampaikan terkait dengan Nuzulul Quran, apa itu Nuzulul Quran dan apa kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran itu sendiri. Itu sebagai prolog untuk tausiah hari ini ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Ini berkenaan dengan nuzulul Quran. Di kita sudah menjadi budaya bahwa ketika masuk 17 Ramadan ini memperingati nuzulul Quran. Tapi ada yang unik Pak Haji nih. Nujukan itu selalu disimbolkan dengan tumpeng. Nah, ini bedanya. Ini gimana? Apakah itu termasuk dari tinjauan budaya atau itu hanya sebatas rasa syukur saja gitu? Gimana? Ya, sesuatu yang bisa membuat kita merasa senang dan bahagia itu biasanya memang selalu dirayakan dengan sebuah tradisi, gitu. Kita tidak juga salah, karena salah satu yang membuat kita merasa bahagia hari ini adalah turunnya Al-Quran, gitu. Ini yang membuat kita hari ini merasa benar-benar menjadi seorang Muslim yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat, gitu. Jadi tidak salah juga, gitu. Hanya memang secara syar'i sebetulnya ada beberapa hal yang memang diatur oleh syariat, bagaimana cara kita untuk menghidupi malam-malam nuzulul Quran. Salah satu yang disampaikan oleh Siti Aisyah ketika bertanya kepada Rasulullah, Rasulullah menyampaikan, ya Aisyah, berzikir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu salah satu zikir yang memang disampaikan oleh Rasulullah kepada Siti Aisyah ketika ditanya bagaimana kita menghidupi malam-malam nuzulul Quran ataupun Lailatul Qadar itu. Itu zikirnya ada khusus ya, itu di nuzulul Quran itu. Sebetulnya kalau bicara masalah zikir tidak dikhususkan. Jadi apapun hanya memang di dalamnya ada zikir sih. Baik, ini berkenaan dengan nuzulul Quran. Apakah nuzulul Quran ini Qurannya turun langsung dari malaikat Jibril ke Nabi Muhammad 30 juz, atau nuzulul Quran ini Allah yang menurunkan Quran itu secara bertahap dari Sidratul Muntaha ke langit, kemudian ku malaikat Jibril itu, kalau bahasa kita mah dituntut seetik lah gitu kan Nabi itu. Gimana itu seprosesnya Pak Haji? Ya. Pemirsa TV DMI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kalau misalkan kita berbicara tentang surat Al-Baqarah ayat 185,
surat Ad-Dukhan ayat 3 dan surat Al-Qadar ayat 1 terkait dengan turunnya Al-Quran. Ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat ini berkaitan dengan turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha kepada Baitul Izzah ataupun langit dunia. Tapi juga ada yang menyebutkan bahwa turunnya Al-Quran ini langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tertulis dalam kitab Tafsir Al-Munir karya Wahbah Zuhaili. Jadi perbedaan-perbedaan itu memang terbagi menjadi dua. Sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat surat Al-Baqarah 185, Ad-Dukhan 3 dan Al-Qadar 1 itu berbicara tentang turunnya Al-Quran dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah gitu. Sebagian lagi mengatakan terkait dengan turunnya Al-Quran kepada Rasul secara berangsur-angsur dan awalnya itu ya gitu di bulan Ramadan itu. Ya, baik. Gitu. Jadi kalau disambungkan dengan ayat yang pertama kali turun 5 ayat surat Al-Alaq, apakah 5 ayat yang turun dalam surat Al-Alaq pertama kali ini tanggal 17 Ramadan atau ditarik semuanya ke 17 Ramadan nih? Awal pertama kali turun ya 17 Ramadan. Sebab Al-Quran turun secara berangsur-angsur kepada Rasulullah. Ini berdasarkan surat Al-Isra ayat 106. Wa Qur'anan surat Al-Isra ayat 106 itu wa Qur'anan faraqnahu litaqrahu 'alan nasi 'ala muqsin wa nazzalnahu tanzila. Gitu. Dan Quran itu kami turunkan secara berangsur-angsur agar engkau dapat membacakan kepada manusia secara perlahan-lahan. Dan kami turunkan Al-Quran secara berangsur-angsur itu. Gitu. Nah, berkenaan dengan budaya memperingati nuzulul Quran, ini sangat meriah sekali, bukan hanya di kampung-kampung, bahkan sampai ada acara khusus di kenegaraan juga ada memperingati nuzulul Quran. Tapi orang ini sering melupakan isi Quran. Itu. Jadi peringatinya itu hanya lahirnya saja. Qurannya sendiri tidak dipahami. Itu bagaimana Pak Haji kalau begitu? Nah, inilah yang memang harus kita pahami. Substansi nuzulul Quran itu sebetulnya bukan hanya pada sisi peringatan saja. Iya, betul. Gitu, secara lahiriah. Tapi nuzulul Quran itu harus dimaknai substansinya. Itu yang pertama adalah sebetulnya ada 8 kewajiban yang memang harus kita lakukan terhadap Al-Quran. Ustadz Rahmat gitu ya. Yang pertama itu kewajiban harus kita lakukan adalah mengimani. Iya, gitu. mengimani. Iya. Jadi mengimani itu merupakan salah satu sesuatu yang memang sangat fundamental lah gitu ya. Jadi mengimani Al-Quran. Hari ini banyak yang kemudian salah mengartikan nuzulul Quran itu hanya sebatas prosesi saja gitu. Peringatan saja. Peringatan setelah itu ya selesai tidak ada masalah lain gitu. Sementara substansinya itu juga tidak kena gitu. Jadi memang nah inilah yang memang harus kita pahami juga, dan masyarakat juga harus diberikan edukasi terkait dengan substansi dari pelaksanaan nuzulul Quran itu sendiri. Gitu. Ya. Jadi masyarakat di kita itu paling senang dengan simbolisasi agama dalam konteks budaya, memperingati nuzulul Quran, memperingati Isra Mi'raj, tapi substansi dari peristiwa itu jarang diperhatikan gitu. Nah, berkenaan dengan nuzulul Quran, ketika turunnya Al-Quran kemudian diterima oleh Nabi Muhammad, kemudian nuzulul Quran ini turun temurun dilaksanakan sebagai sesuatu yang luar biasa di masyarakat kita gitu. Nah, pertanyaan sederhana, yang jadi latar belakang peringatan. Nah, kan kalau peringatan berbeda budaya, latar belakang peringatan atau sejarah itu sejak kapan mulai diperingati nuzulul Quran? Sebetulnya kalau masalah peringatan atau tradisi memperingati nuzulul Quran itu sendiri
ini tidak ada yang bisa memastikan ya. Iya, Tapi iya, memang itu sudah dilakukan sejak dulu gitu. dulu ya. Tapi memang fungsinya itu adalah untuk mengingatkan kembali substansi dari turunnya Al-Quran itu. Jadi kalau misalkan kita berbicara kewajiban kita terhadap Al-Quran selain mengimani dan beberapa ayat yang ada mungkin yang sering kita yang sering kita hafal gitu kan. Wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Nah, itu setiap hari mungkin kita baca itu salah satu ayat yang memberikan kewajiban kepada kita untuk selalu mengimani Al-Quran. Lagi-lagi kata yu'minuna menggunakan fi'il mudhari ini, itu dalam rangka adalah al-istimrar. Gitu. Jadi iman kepada Al-Quran itu harus dilakukan secara terus-menerus, secara kontinu, secara berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali saja kita beriman kepada Al-Quran, tapi dilakukan secara al-istimrar. Terus yang kedua, Ustadz Rahmat, iman saja tidak cukup. Iya, gitu. betul. Iman. Ini selanjutnya kan ada tahapan-tahapan juga, gitu. Yang kedua itu adalah dia mau membaca Al-Quran. Ini sebetulnya yang jadi masalah. Nah, coba yang menarik nih, baca Al-Quran masalah. Ya, jadi hari ini mungkin yang kita pahami adik-adik kita atau siapapun lah umat Islam tidak memiliki perhatian yang besar untuk membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini luar biasa sekali gitu. Padahal di dalam surat Al-Muzammil ayat 4 warattilil Qur'ana tartila. Gitu, warattil. Jadi perintah ini ya memang sebetulnya adalah untuk memberikan penguatan bagi umat muslim agar dia mau berinteraksi secara langsung dengan Al-Quran. Gitu, apalagi dalam hadis juga kan di situ juga sudah disampaikan dalam hadis At-Tirmidzi, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Jadi barang siapa yang membaca Al-Quran hanya satu huruf saja, gitu, maka dia akan mendapatkan satu kebaikan. Gitu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Sedangkan satu kebaikan itu akan diganjar dengan 10 kali lipatnya. Luar biasa. Gitu. La aqulu alif lam mim. Aku tidak katakan alif lam mim itu adalah harfun, satu huruf, tapi alif harf, lam harf, dan mim adalah harf. 3 huruf itu ya, 3 huruf kali 10 kali amsalihha. 30. Baru alif lam mim saja. Iya. Waduh, gitu. luar biasa. Luar biasa. Gitu. Itu, waduh. Membaca juga tidak cukup ternyata. Gitu. Ada aplikasi yang lain. Tidak ada tahapan lainnya gitu. Enggak, itu Ustaz. Nih, Pak Haji, ada orang yang pandai membaca Quran, tapi ternyata dalam aplikasi kehidupannya jauh sehingga orang tertarik, anu maca sok maca Quran wae kitu kelakuan anak. Nah, ini gimana? Ini karena tahapan berikutnya tidak ditempuh gitu. Tahapan berikutnya tidak ditempuh. Jadi, tahapan berikutnya itu adalah tadabbur. Afala yatadabbarunal Quran am ala qulubin aqfaluha. Gitu. Ini sebetulnya ayat ini menyindir orang-orang munafik. Ya tadi gitu, membaca Al-Quran tapi tidak mengimplementasikan karena dia tidak paham gitu. Jadi ayat ini sebetulnya lebih banyak menyinggung tentang orang-orang munafik. Afala yatadabbarun Al-Quran. Apakah mereka tidak mentadaburi Al-Quran? Jadi tadabbur itu kan mengkaji, mengamati, menganalisa gitu ayat-ayat yang nafsi maupun yang kauni yang ada dalam Al-Quran itu. Ala qulubin aqfaluha. Apakah karena hati mereka itu dikunci gitu, dia tidak mau tadabbur. Jadi memang ya itu tadi, makanya hasilnya kenapa orang baca Al-Quran tapi kelakuannya berbeda dengan tidak apa gitu. Orang baca Quran gitu karena hanya sebatas di bibir saja gitu. Sementara ya syariat itu kan harus memenuhi seluruh aspek perilaku manusia itu sendiri. Betul. Jadi kalau kita baca Quran tidak lantas hatinya terbuka ya, makanya tidak merubah perilaku. Nah sekarang orang itu sekarang sudah mulai gini, Pak Haji. Banyak sekarang itu lembaga-lembaga yang mencoba untuk jadi lembaga penghafal Quran. Pesantren tahfidz, dan animo masyarakat muslim ini sangat luar biasa ketika mendengar ada pesantren tahfidz, sebagai bayar berapapun mereka itu berani gitu. Nah, yang lebih penting itu menghafal Quran atau memahami konsep Quran. Sebetulnya tidak ada yang lebih penting, dua-duanya juga penting. Gitu. Ketika menghafal, ya dia memahami gitu. Ketika memahami, dia menghafal. Gitu. Karena memang agama kita itu sudah memberikan ruang bagi kita untuk
membaca, memahami sekaligus menghafal. Gitu iya, kan? iya. Karena menghafal juga itu adalah kewajiban sebetulnya Iya, betul, gitu. betul, Inna betul. nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu Lahafizun. lahafizun. Iya, betul itu. Gitu. Jadi kalau bukan kita siapa lagi kan begitu? Iya, iya. Gitu. Ya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Terus juga ada hadis yang menyebutkan, hadis hasan sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan At-Tirmizi gitu, yuqalu li sahibil Quran gitu, dikatakan kepada sahibul Quran, Iqra wartaqi warattil Iya, kama betul. turattalu fid dunya gitu. Jadi kata malaikat gitu kepada sahibul Quran gitu, bacalah Al-Qur'an, naiklah engkau kepada derajat engkau di surga. Subhanallah. Gitu. Warattil kama kunta turattalu fid dunya. Dan rattilil Quran seperti engkau yang pernah lakukan itu di dunia. Fa inna mangzilataka, sesungguhnya kedudukanmu di surga itu inda akhiri ayat takrauha gitu, tergantung dari akhir ayat yang kau baca, yang kau hafal itu. Gitu. Jadi memang luar biasa sekali gitu. Makanya sebetulnya tidak ada yang lebih penting gitu, memahami dan menghafal. Menghafal sangat penting. Memahami. Nah, ketika lembaga pendidikan hari ini itu ada, ya kita tentu sangat bersyukur sekali. Iya, betul. Gitu. Sangat bersyukur sekali gitu, karena sekarang memang lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an itu sudah mulai berjamur, muncul. Ini merupakan salah satu bukti antusiasme masyarakat Muslim gitu untuk bisa menghidupkan kembali ruh-ruh Al-Qur'an itu. Dan ini sangat menunjang program-program kerja DMI sebetulnya gitu. Bahkan kalau perlu nanti bahkan kalau perlu nanti ke depannya DMI juga bisa bersinergi dengan lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an. Karena biar bagaimanapun ya DMI itu kan sebagai pionir lah gitu untuk DKM-DKM yang ada di sana, karena nanti ada pelatihan para imam, pelatihan para duat, gitu. Jadi termasuk juga di dalamnya adalah tahsin Al-Quran itu sendiri dan tahfidnya juga. Nah, ya ini yang terakhir nih Pak Haji nih, masih berkenaan dengan Al-Quran. Orang belajar tahfidz, kemudian mampu merubah gaya hidup, kan. Nah, sekarang ini hukum dalam Al-Quran itu berbeda dengan hukum negara kita. Nah, apakah ada kontraproduktif dalam pelaksanaan di lapangan? Hari ini tentu kita sangat bahagia bisa hidup di negara kesatuan Republik Indonesia, Pak Ustadz. Karena sudah banyak sekali undang-undang kita di Indonesia ini yang mengakomodir konsep-konsep fikih. Jadi yang kita sebut dengan undang-undang syariah lah seperti itu. Betul. Salah satu contohnya misalkan kita punya ada undang-undang perkawinan. Itu undang-undang perkawinan itu menjadi konun gitu. Dari mana sumbernya adalah fikih ini gitu ya. Gitu dari Al-Qur'an itu sendiri, dari Al-Hadis itu sendiri. Gitu yang kemudian ditingkatkan kualitasnya menjadi konun yang mengikat seluruh masyarakat. Gitu. Jadi sebetulnya kalau hari ini digambarkan ya sudah tidak ada yang lagi produktif sudah sejalannya. Sudah sangat sejalan dan kita mengapresiasi pemerintah dalam hal ini menjadikan fikih yang kita anut gitu sejak dulu ketika kita bicara masalah perkawinan, ketika belum ada Undang-Undang 1 tahun 74 tentang perkawinan, masyarakat masih menggunakan fikih mazhab Syafi'i dan fikih mazhab-mazhab yang lain, macam-macam mazhab. Ada kemudian ketika sudah ada undang-undang perkawinan yang itu diambil dari beberapa literatur fikih, ditingkatkan menjadi konun ataupun undang-undang perkawinan. Nah, ini sifatnya akan mengikat. Gitu. Jadi alhamdulillah ada undang-undang zakat juga, gitu. Ada undang-undang wakaf juga, gitu. Yang kemudian dijadikan sebagai regulasi untuk mengikat seluruh warga negara. Jadi berbicaranya bukan teori saja langsung sudah operasional dengan undang-undang itu. Jadi kan orang suka membentur-benturkan lah. Baik Pak Haji, terima kasih atas kehadirannya. Sayang waktu nih cukup mepet dan kita akan bahas di lain waktu dan kesempatan lagi, cukup menarik Nuzul Quran ini. Pemirsa berbahagia bahwa peringatan Nuzul Quran adalah sebuah budaya yang dilakukan oleh umat Islam.
Budaya itu adalah dalam rangka mendukung supaya kita selalu ingat bahwa Quran itu diturunkan tanggal 17 Ramadan. Dan bukan hanya Quran saja yang kita peringati, tapi kita pun harus memahami konsep-konsep dalam Al-Quran dan mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali pada episode yang lain. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.